Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Sebanyak 772 ekor babi mati di Sumba Barat Daya akibat terserang virus ASF. Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang melakukan fogging di Kecamatan Kupang Timur. Stok berkurang, harga bawang mulai melambung. Ya, saudara, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dian Lenggu. Ya, dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita awali informasi pertama. Virus ASF mewabah di Kabupaten Sumba Barat Daya mulai Desember 2022 hingga Januari 2023. Hal ini berimbas pada jumlah ternak babi mati yang telah mencapai 772 ekor. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya, Agustinus Bandak mengaku telah bersurat ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan bantuan disinfektan. Menurut dia, dalam permohonan itu jumlah yang diminta sekitar 27 liter. Kendati jumlah itu terkesan sedikit, namun saat dilarutkan, disinfektan tersebut akan menjadi berlipat ganda. Untuk diketahui, saat ini pemerintah provinsi menyediakan 39.200 liter disinfektan yang jika diencerkan akan menjadi 6,5 juta liter larutan. Larutan ini bisa digunakan menyemprot 166.000 kandang babi berukuran 50 meter persegi. Untuk mendapatkannya, pemerintah kabupaten kota hanya dibebankan biaya pengiriman. Ia juga mengaku sudah meminta stok disinfektan yang tersedia di BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya, termasuk alat pelindung diri dan sarana cuci tangan saat melakukan pembersihan kandang dan sekeliling. Setidaknya untuk saat ini, Agustinus Bandak memperkirakan stok disinfektan yang ada sudah menunjang upaya awal penanganan virus ASF di Sumba Barat Daya. Ia menambahkan pihaknya juga telah memberi penegasan kepada para kepala Poskeswan dan petugas di lapangan untuk senantiasa hadir mendampingi masyarakat dalam penanganan wabah ASF ini. Sementara itu, hingga saat ini jumlah babi yang mati di Kabupaten Sumba Barat Daya sudah mencapai 772 ekor. Kendati belum bisa dipastikan penyebabnya, namun diduga kuat babi tersebut mati akibat terserang virus African Swine Fever. Mulai Desember 2022 hingga Januari 2023, tren wabah ASF kembali naik. Dari ciri-ciri fisik, babi yang telah mati tersebut menampakkan tanda layak terserang virus ASF. Sesuai data, jumlah babi mati terbanyak ada di wilayah Kecamatan Kota Tambulaka dan Kecamatan Wewawa Timur. Kondisi ini berbanding lurus dengan mobilitas ternak babi yang masuk keluar di wilayah tersebut. Menyikapi situasi ini, pada tanggal 26 Januari 2023 telah dikeluarkan surat edaran Bupati Sumba Barat Daya yang ditujukan kepada camat, kepala desa dan lurah tentang pencegahan penyebaran penyakit hewan menular di Kabupaten Sumba Barat Daya. Peternakannya pada tanggal 26 Januari 2023 telah keluar instruksi Bupati dalam rangka melakukan pencegahan ternak babi masuk dari daerah-daerah yang tertular ASF. Ini dimaksudkan karena memang kondisi di Kabupaten Sumba Barat Daya tentang penyakit babi ASF ini sangat meningkat. Populasi babi yang mati karena ASF periode Desember sampai dengan Januari kurang lebih 872 ekor. Hal ini dipandang
oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Peternakan ini hal yang sangat mengkhawatirkan karena sangat merugikan ekonomi masyarakat. Mewabahnya kembali virus ASF saat ini bisa menimbulkan trauma. Karena itu, menurut Kadis Peternakan, harus terus dilakukan pengawasan yang masif dan mensosialisasikan cara pencegahan ASF kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini belum ditemukan vaksin dan obat untuk mengatasi virus tersebut. Satu-satunya upaya dalam adalah biosecurity dan manajemen pemeliharaan ternak yang baik. Dengan kondisi cuaca saat ini di mana curah hujan tinggi menyebabkan virus ASF berkembang dan menyebar secara masif. Penyakit penyerta seperti cholera, cacingan, dan berkurangnya nafsu makan merupakan faktor lain yang patut diwaspadai. Yang mengimbau jika ada ternak babi yang terindikasi sakit, secepatnya diisolasi dan kandangnya dibersihkan. Bangkai ternak yang mati wajib dikubur agar virusnya tidak menyebar. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Malaka. Pemirsa, kasus DBD dalam bulan Januari 2023 tercatat sebanyak 13 kasus dengan jumlah tertinggi ada pada anak-anak. Orang tua diminta untuk memberi perhatian serius kepada anak-anak dan kepada keluarga secara umum. Bukan hal baru. Di Kabupaten Malaka pada awal tahun selalu ada kasus DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Dr. Lina Sembiring mengatakan, sesuai dengan data, kasus DBD di Kabupaten Malaka meningkat dari 5 kasus menjadi 13 kasus. 2 pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Atambua dan satunya sementara dirawat di RSUPP Betun. Sementara 10 orang lainnya sudah dinyatakan sembuh. Sementara itu sudah dilakukan penyelidikan epidemiologi atau PE oleh Puskesmas, lalu dijadwalkan untuk fogging atau pengasapan. Jumlah kasus paling banyak dari Kecamatan Malaka Tengah dan tersebar di beberapa desa termasuk Desa Numponi dan Kecamatan Malaka Barat. Guna mengantisipasi lonjaknya angka kasus demam berdarah di Kabupaten Malaka, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka melakukan pendekatan dengan gaya preventif atau pencegahan. Pola pencegahan yang digunakan seperti penyemprotan fogging atau pengasapan. Selain itu ada sosialisasi Jumat bersih, menjalankan 3M seperti menguras, membersihkan, dan mengubur. Dina menambahkan tidak cukup hanya dilakukan fogging atau pengasapan, karena telur nyamuk tidak bisa hancur. Fogging hanya dilakukan untuk mematikan nyamuk dewasa. Karena itu beberapa pola pendekatan pencegahan pun dilakukan. Selain itu pihaknya meminta agar warga harus menggunakan kelambu, terutama untuk anak-anak kecil. Kemarin itu kasus yang tercatat itu 13 kasus, 2 dirujuk, kemudian yang 1 sementara dirawat. Kayaknya 1 sementara dirawat. Yang lain sudah sembuh dan sudah dilakukan PE, penyelidikan epidemiologi oleh Puskesmas untuk kita jadwalkan fogging. Paling banyak Malaka Tengah, tersebar di beberapa desa. Itu ya tidak bisa dengan fogging saja. Yang terutama kemarin itu kami promosi untuk mencegah. Jadi Jumat bersih, kemudian 3M, menguras, mengubur, pokoknya untuk pencegahan saja. Itu yang lebih bagus. Lina menambahkan para orang tua juga harus memberi perlindungan terhadap anak-anak. Pencegahan dengan melakukan fogging atau pengasapan sudah dijalankan di beberapa tempat, termasuk tempat umum seperti dalam kota dan pertokoan, pasar, termasuk saluran-saluran air di sekitaran dalam kota Betun. Dirinya berharap agar tidak ada peningkatan kasus DBD di Kabupaten Malaka dalam tahun ini. Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, kendati baru 3 kasus demam berdarah dengue atau DBD terjadi di Desa Oevavi, Kecamatan Kupang Timur, tetapi karena ketiga kasus tersebut terjadi di satu wilayah, sehingga Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Oesau melakukan fogging.
Inilah suasana fogging yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang di Sekolah Kasih Karunia di Desa Oevavi, Kecamatan Kupang Timur. Fogging ini dilakukan menyusul adanya laporan 3 orang di lingkungan tersebut terkonfirmasi demam berdarah. Pantauan TVRI NTT, beberapa tenaga teknis diturunkan untuk melakukan fogging dengan menyisir semua bagian sekolah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Kepala Sekolah SMP dan SMA Kasih Karunia, Yandri Nitanel Elia, membenarkan bahwa di lingkungan sekolah ada 2 siswa dan 1 orang guru terpapar DBD, sehingga pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Pustu Oevavi terkait kasus tersebut, dan segera mendapat respon cepat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dan Puskesmas Oesau. Mereka langsung turun dan melakukan fogging di lingkungan sekolah dengan radius 100 meter dari lingkungan sekolah. Ia berharap dengan dilakukannya fogging ini, siswa dan guru di lingkungan sekolah tersebut terhindar dari DBD. Untuk fogging ini sendiri memang berawal dari kita ada beberapa anak yang terkena kasus DBD ini, sehingga waktu itu dirawat ke rumah sakit. Kemudian sempat awal itu dari puskesmas turun, ya, hanya karena keterbatasan fasilitas dari puskesmas. Kemudian kita koordinasi, mereka tindak lanjut dengan dinas. Jadi bersyukur ya kita bisa dilakukan fogging di tempat ini. Jadi memang itu koordinasi dari pihak puskesmas dengan dinas kesehatan. Kalau kemarin itu ada 2 anak, 1 SD, 1 SMP, puji Tuhan sekarang sudah kondisi baik. Kemudian ada 1 lagi ibu guru, ya, tapi itu juga sudah kembali beraktivitas. Sementara itu, Kepala Desa Oevavi, Kecamatan Kupang Timur, Laurentius Jabi, saat melihat dari dekat fogging ini mengatakan, memasuki tahun 2023 ini di Desa Oevavi baru terjadi 3 kasus DBD. Kendati demikian, sejauh ini pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya menghimbau agar warga desa Oevavi tetap waspada, karena saat ini masih musim hujan yang tentunya masyarakat akan sangat rentan dengan penyakit DBD. Untuk itu pemerintah desa terus menghimbau agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Pertama, saya minta terima kasih banyak kepada Dinas Kesehatan dalam hal ini pihak puskesmas dan juga rumah sakit yang mana melakukan fogging atau pengasapan di wilayah Desa Oevavi, terkhusus di Sekolah Kasih Karunia. Ini juga karena memang lewat penyampaian masyarakat dan juga kami sebagai pemerintah merasa bahwa ini perlu untuk melakukan pengasapan di sekolah ini karena ada 2 orang anak dan juga 1 orang guru yang terpapar demam berdarah. Begitu ya, sebagai pemerintah merasa ini perlu untuk melakukan pengasapan, dan juga di sekitar rumah warga yang juga itu sangat perlu untuk melakukan pengasapan atau fogging. Ia berharap segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat mencegah kasus DBD dan penularannya di Desa Oevavi, Kecamatan Kupang Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus DBD yang terjadi di Kecamatan Kupang Timur yang merupakan wilayah pelayanan Puskesmas Oesau baru 3 kasus. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga bawang merah di Pasar Impres Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur mulai merangkak naik. Saat ini harga bawang merah dan bawang putih pada kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Menurut sejumlah pedagang bawang di Pasar Impres Larantuka, naiknya harga bawang merah lebih banyak dipengaruhi oleh menurunnya stok pasokan yang didatangkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat maupun dari Makassar. Apalagi saat ini belum semua sentra penghasil bawang merah panen, sehingga stok tidak terlalu banyak. Karena stok berkurang, maka harganya naik. Apalagi bawang merah saat ini termasuk komoditas yang tidak tahan lama. Jika kena hujan cepat busuk, kondisi ini tentu saja mempengaruhi harga di pasaran.
Para pedagang pun menuturkan harga bawang merah dan bawang putih per akhir Desember kemarin masih dijual dengan harga pada kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Sementara pada minggu ketiga Januari 2023, karena stok mulai menurun, maka harga bawang pun melambung dengan kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram saat ini di Pasar Impres Larantuka. Dari Flores Timur, Patuan Merang, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, warga dari 5 desa mengeluh akibat lahan pertanian mereka terendam air akibat hujan deras. Diperkirakan musim tanam tahun ini akan mengalami gagal panen. Beginilah kondisi lahan warga di beberapa desa yang rawan terdampak bencana banjir. Tampak sebagian besar lahan terendam air akibat hujan selama kurang lebih 24 jam. Diperkirakan ratusan hektar lahan pertanian di 5 desa seperti Desa Lawalu, Fahiluka, Naimana, Tahak Railor, dan Desa Mota Ain akan mengalami gagal panen pada musim tanam tahun ini. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Malaka Daniel Franciscus Faik mengatakan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Malaka sudah melakukan pendataan terhadap lahan pertanian warga di 5 desa yang terendam air akibat hujan deras beberapa hari kemarin. Namun hingga saat ini belum bisa diketahui secara pasti berapa luasan lahan yang terendam air, namun diprediksi sebanyak ratusan hektar. Sementara itu, akan ada langkah lanjutan dari Dinas Pertanian terhadap kondisi tanaman jagung milik warga dari 5 desa tersebut jika sudah terdata secara pasti beberapa lahan yang terendam banjir. Selain itu, Kepala Desa Lawalu, Daniel Kehi, mengatakan semua lahan pertanian jagung di Desa Lawalu dan beberapa desa tetangga hanyut terendam air. Dirinya menambahkan, diperkirakan lahan jagung akan terendam selama lebih kurang 1 minggu dan jagung milik para petani pasti mati. Lanjutnya, pada musim pertama tahun ini pun warga akan mengalami gagal panen. Lahan pertanian semua terendam. Oh, lahan pertanian. Ya, jadi harapan ke depan untuk panen itu agak susah. Gagal panen lah istilahnya. Oh. Karena sementara jagung sementara ini baru beranjak berpulir, jadi pasti mati ini karena terendam. Itu semua terendam dan bagian timur laut itu semua terendam. Tidak ada yang luput. Ya. Itu apa? Jagung atau padi? Jagung. Jagung semua. Ya, rata-rata jagung. Dan padi pun tidak bisa hidup lagi karena terendam. Ya, karena ketinggian air, karena sekitar ini Kalimati, itu air rata-rata 1 meter lebih. Sedangkan padi kan dia baru tumbuh sekitar 50-60 cm itu kan nanti terendam. Ini sampai minggu. Sampai minggu. Manseran TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini akan kami sajikan informasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu.
untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ya, saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi selanjutnya. Upaya untuk melestarikan bumi terus dilakukan berbagai pihak di Kabupaten Belu. Salah satunya yakni yang dilakukan oleh ratusan tenaga kesehatan yang melakukan aksi tanam 1000 pohon di lahan kritis. Tidak hanya melayani masyarakat dalam bidang kesehatan, namun kali ini ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Belu melaksanakan aksi penghijauan di lahan rawan longsor. Kegiatan penghijauan ini diikuti oleh ratusan tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, staf dinas kesehatan, serta masyarakat di Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Di sela-sela aktivitas mereka sebagai tenaga kesehatan, para tenaga kesehatan ini masih meluangkan waktu untuk menyelamatkan lahan kritis di sekitaran titik longsor yang ada di Desa Leowalu. Sebanyak 1000 anakan pohon ditanam guna mencegah longsor saat musim penghujan seperti sekarang, menjaga ketersediaan air, dan upaya untuk melestarikan bumi. Kegiatan ini pun didukung penuh oleh pemerintah serta masyarakat di desa ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar, sehingga respon dari pemerintah desa setempat memasukkannya ke dalam agenda kerja desa untuk melakukan penghijauan di lahan kritis. Aksi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan hidup bagi generasi selanjutnya. Katakan tadi bahwa kita orang kesehatan menjaga kesehatan masyarakat, tapi kita juga harus berpartisipasi untuk menjaga kesehatan bumi. Ya. Dan itu memang tugasnya dinas kesehatan. Selain kita mempunyai jaringan, kita mempunyai jaringan di bawah itu puskesmas, tetapi kami juga dari dinas kesehatan apabila turun kami juga tetap akan mempromosikan tentang kesehatan.
Yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang rusak yang berfokus pada lahan kritis. Hadir dan bekerja bersama menyelesaikan kegiatan penanaman pada hari ini. Pada tempat yang kedua, untuk zaman ini kita harus perlu menanam pohon, karena ketika menanam pohon itu sendiri bisa menghasilkan air. Sehingga ini menjadi satu kegiatan tahunan desa yang akan dilanjutkan secara berkesinambungan. Kegiatan penghijauan ini mendapat respon yang baik dari masyarakat serta pemerintah desa setempat. Karena para tenaga kesehatan masih peduli terhadap lingkungan, terutama lahan kritis di desa ini. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya saudara, walau kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, warga desa Takatunga 1 belum maksimal dalam meningkatkan tarif hidup akibat ketiadaan pasokan listrik dari PLN. Sehingga pengolahan hasil bumi masih dilakukan secara manual dan menguras tenaga, termasuk akses belajar di malam hari bagi siswa sekolah. Inilah suasana desa Takatunga 1, Kecamatan Golewa Selatan, yang merupakan desa yang baru dimekarkan dan terletak di perbukitan yang hijau serta memiliki tanah yang subur untuk lahan pertanian dan perkebunan. Walau kaya akan hasil bumi seperti kakao, pala, cengkeh, namun buah-buahan, namun sampai saat ini belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Guna dimanfaatkan sebagai penerangan di malam hari dan pengolahan hasil berbasis mesin. Selama ini warga desa Takatunga 1 hanya bisa mengandalkan satu mesin genset untuk penerangan di malam hari dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Setiap bulannya 81 kepala keluarga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp35.000 guna membeli solar dan biaya pemeliharaan. Jika genset mengalami kerusakan, dibutuhkan waktu lama agar bisa diperbaiki dan dipergunakan lagi. Sering terjadi warga desa harus menggunakan pelita atau lilin untuk penerangan di malam hari. Anak sekolah terpaksa belajar di bawah penerangan lilin yang remang. Kepala Desa Takatunga 1 Apolorius Meo menuturkan bahwa kondisi desa tanpa penerangan dari PLN merupakan kendala utama dalam memperbaiki dan meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga banyak warga usia produktif di desanya memilih untuk merantau agar bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Kalau kebutuhan untuk listrik, untuk penerangan, itu memang suatu kebutuhan yang mendasar untuk masyarakat desa Takatunga 1. Memang untuk jujur bahwa untuk kampung Heda Poma desa Takatunga 1 listrik belum pernah masuk. Pada suatu kebutuhan masyarakat sini untuk listrik itu sangat tinggi, karena kebutuhan itu bukan saja untuk penerangan, tapi untuk industri, karena menilai dari potensi yang ada di Takatunga 1 sangat menjanjikan, dari kakao, pengolahan ini pala, jadi manisan, jadi itu bisa meningkatkan untuk pendapatan ekonomi keluarga. Juga untuk pendidikan anak-anak sampai sekarang ini anak-anak hanya pakai setiap malam tuh hanya pakai pelita, lilin, karena untuk belajar, sehingga sangat tidak relevan bagi dunia yang sekarang ini. Apolorius Meo meyakini jika pasokan listrik bisa tersedia di desanya oleh pihak PLN, maka pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dan tidak ada lagi warga yang memilih merantau karena ketersediaan fasilitas listrik penunjang pekerjaan tercukupi dengan baik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan.
Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Balawukan mendesak pemerintah Kabupaten Lembata mengusulkan pemberhentian PT Hikam menjadi transportir BBM di Kabupaten Lembata. Hal ini disampaikan Petrus Balawulak saat rapat kerja antara Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata bersama Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata pada Kamis 26 Januari 2022 siang. Petrus menegaskan bahwa kekurangan modal PT Hikam untuk menebus jumlah kota BBM 37 ton per hari untuk Lembata tidak boleh mengorbankan masyarakat. Tidak hanya itu, armada angkut yang dimiliki PT Hikam selalu transportir utama BBM ke Lembata pun tidak mampu kota BBM untuk Lembata. Kondisi ini menyebabkan kelangkaan BBM yang terjadi di Kabupaten Lembata selama 5 tahun belakangan. Untuk mengatasi masalah ini, Petrus dalam kesempatan tersebut mendesak pemerintah Kabupaten Lembata agar mengusulkan pergantian PT Hikam selaku transportir kepada PT Pertamina Patra Niaga. Ia mendesak negara, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lembata, tidak boleh diam mengatasi permasalahan kelangkaan BBM yang tidak kunjung menemukan solusi. Orang lebih bicara soal bisnisnya daripada pelayanan kepada publiknya. Betul ada bisnisnya, tapi ini kalau bicara pelayanan publik, masa tiap hari kita dipertontonkan hal yang memang kita tidak malu. Sebagai pejabat itu kita malu, saya juga malu. Maka saya termasuk yang bicara tutup saja kalau memang dia secara finansial tidak mampu. Tutup. Kasih pengusaha-pengusaha yang lebih rapi. Anda jangan membicarakan soal kelemahan Anda soal finansial kemudian mengorbankan rakyat Lembata. Tidak bisa. Negara tidak boleh kalah sama orang-orang begitu menurut saya. Setiap pagi, antrian panjang kendaraan mengular di area SPBU Lamahora untuk mengisi BBM. Pemandangan ini menyebabkan kemacetan di sekitar ruas jalan ini. Tidak hanya itu, kelangkaan ini juga menyebabkan harga BBM eceran yang dijual warga di sepanjang jalan naik hingga Rp30.000 per liter. Andri Atagoran, TVRI NTT. Saudara, setelah sekian lama diperjuangkan, akhirnya penerbitan kode desa bagi 22 desa persiapan di Kabupaten Timur Tengah Utara terwujud. Penyerahan SK penetapan kode desa dari Kemendagri telah diserahkan Bupati dan Wakil Bupati TTU kepada kepala desa yang ada. Perjuangan untuk mendapatkan status sebagai desa definitif terbilang cukup panjang dan berliku, yaitu sejak tahun 2015, dan namun perjuangan ini akhirnya menuai hasil. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di akhir tahun 2022 lalu akhirnya menerbitkan kode desa bagi 22 desa eks-kelurahan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Bertempat di lantai 2 kantor Bupati TTU, penyerahan surat keputusan penerbitan kode desa dari Kemendagri tersebut telah diserahkan Bupati dan Wakil Bupati kepada para kepala desa. Bupati David Juandi mengungkapkan, perjuangan untuk mendapatkan kode desa bagi 22 desa eks-kelurahan itu tidaklah mudah karena banyak liku-liku, tantangan dan tahapan yang harus dilalui. Maka ia berharap para kepala desa yang telah berstatus definitif ini dapat bekerja lebih giat dan menjauhi hal-hal politik yang merugikan dalam upaya memajukan desa dan mensejahterakan masyarakatnya. Artinya tadi kita sudah menyampaikan, karena sudah menjadi desa maka tugas daripada kepala desa yang sekarang itu sama dengan kepala desa definitif yang lainnya. Tugasnya itu menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan, dan tentunya harus memperhatikan tugas pelayanan yang utama, sehingga ya masyarakat menilai kepala desa ya yang baik lah. Ini kan menjelang tahun politik. Ya, tadi kita sudah sampaikan supaya para kepala desa 22 ini harus
dalam melaksanakan tugas harus sebagai pembina politik, maka tidak boleh ikut dalam politik. Victorianus Naihati, Kades Biteva, salah satu yang menerima SK penerbitan Kode Desa, menyatakan rasa syukurnya. Dengan demikian, ke depan nanti berbagai program yang disiapkan sudah dapat dilaksanakan. Dan tentunya saya sebagai Kepala Desa Biteva merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dan melalui Dinas PMD dan dinas-dinas terkait yang membantu mengurus proses peralihan status dari lurah ke desa. Dan terkait dengan kode desa yang hari ini kita resmi memperoleh untuk 20 desa, terkait dengan segala macam biaya anggaran yang akan diluncurkan atau dari pemerintah pusat dalam hal ini dana desa, tentunya kami di desa akan mempersiapkan program-program yang berkaitan dengan bantuan kepada masyarakat. Joseph Raso, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, patung calon pahlawan nasional Anton Enga Tifaona diresmikan oleh penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa. Peresmian ini dihadiri ratusan warga dan pejabat publik di Nusa Tenggara Timur. Setelah melalui proses pembangunan selama kurang lebih 3 bulan, monumen calon pahlawan Anton Enga Tifaona akhirnya diresmikan pada hari Jumat 27 Desember 2022. Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa, meresmikan langsung patung yang berdiri megah di Simpang 3 Wangatoa, Kota Lewoleba ini. Pembangunan patung ini sebagai langkah lanjutan untuk memperjuangkan usulan Anton Enga Tifaona menjadi pahlawan nasional. Acara peresmian ini dihadiri ratusan warga, para pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik di Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, penjabat Bupati Lembata ini menekankan pentingnya menghayati dan meneladani sosok Brigjen Pol Purnawirawan Anton Enga Tifaona selama menjalani tugas sebagai abdi negara. Sosok yang inspiratif dan sederhana menjadi spirit yang harus diteladani generasi muda, selain mengingat jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia lewat monumen ini. Mari generasi dari semua kita yang ada di wilayah utara ini belajar seperti almarhum, menjadi inspiratif dalam lingkungan kita, keluarga kita, di mana kita berkarya, beri kontribusi kepada siapapun, kepada orang sekecil apapun di sekitar kita. Yang kedua, kerendahan hati dan kesederhanaan. Bagaimana almarhum menunjukkan dedikasinya untuk negara dan juga untuk gereja. Ini yang mesti menjadi teladan kita di daerah ini. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Heri Sulyastianto, yang turut hadir dalam acara ini mengatakan, selain memiliki sejumlah prestasi semasa karirnya di dunia kepolisian, sosok Anton Enga Tifaona juga terkenal sebagai sosok yang penuh disiplin, tegas, dan penuh percaya diri. Ini adalah pribadi yang memang betul-betul memiliki disiplin tinggi, tegas, gitu, dan percaya dirinya bagus. Ya, kemudian juga di samping itu juga beliau juga rendah hati, ya, rendah hati, ya, dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, terkait dengan permasalahan apa yang beliau sampaikan, kemudian juga beliau disahkan sebagai pahlawan nasional, ya. Acara peresmian monumen Anton Enga Tifaona ini juga diwarnai dengan berbagai hiburan seperti paduan suara dan tarian daerah oleh siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Lembata. Andri Atagoran, TVRI NTT.
Bupati Timur Tengah Utara melantik 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten TTU. Pelantikan ke-12 pejabat eselon 2 ini berlangsung di Aula Lantai 2 kantor Bupati TTU Jumat kemarin. Pelantikan 12 pejabat eselon 2 ini diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati TTU, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan terhadap 12 pejabat tersebut. Disaksikan rohaniawan dan para ASN. Ke-12 pejabat yang dilantik tersebut akan mengisi kekosongan jabatan di 12 organisasi perangkat daerah yang sekitar 4 tahun lowong dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas atau PLT. Bupati Timur Tengah Utara David Juandi mengatakan pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi terbuka yang dilakukan panitia seleksi. Karena itu, ia meminta pejabat yang dilantik harus bekerja secara profesional karena jabatan yang diberikan merupakan amanah. Melalui mekanisme prosedural lewat tes dan mereka hari ini sudah dilantik. Itu pejabat-pejabat itu berasal dari pejabat eselon 3 dan ada 3 camat juga. Maka itu periode berikut ini, artinya setelah ini dalam 1-2 minggu ke depan ini kita rapat untuk mengisi kembali kekosongan-kekosongan itu. Kita melakukan pengisian lowongan atau mutasi. Sementara itu, pemerintah daerah TTU sendiri akan segera membuat kontrak kinerja bersama 12 pejabat eselon 2 yang dilantik. Hal ini dimaksud agar pejabat bersangkutan dapat menunjukkan kesanggupan dan dapat dievaluasi prestasi kerjanya. Strategi pemerintah daerah adalah akan sesegera mungkin melakukan kontrak kinerja selama 1 tahun ke depan, dan kontrak kinerja itu kita akan rumuskan target-target selama 1 tahun, dan kemudian kita akan evaluasi di akhir tahun. Dan dalam evaluasi kita, kemudian kita akan berkesimpulan bahwa ada pejabat tinggi yang dilantik ini masih atau memenuhi syarat atau ada yang kurang memenuhi syarat. Itu target atau komitmen pemerintah daerah untuk mengukur kinerja terhadap para pejabat tinggi pertama yang baru dilantik. Para pejabat tersebut diantaranya untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Joseph Raso, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ya pemirsa, sebanyak 80 anak di 2 panti asuhan, yakni Panti Asuhan Brayat Pinuji Detu Soko, Panti Asuhan Naung Kasih, mendapatkan santunan dari Bank BRI melalui BRI Peduli.
BRI Cabang ND kembali menggelar kegiatan berbagi kasih melalui BRI Peduli dan kali ini sasarannya adalah anak yatim piatu yang tergabung di 2 panti asuhan di kota ND, yakni Panti Asuhan Brayat Penuji dan Panti Asuhan Naungan Kasih. Arnoldus Aprino, perwakilan Bank BRI Cabang ND menyampaikan, kegiatan berbagi kasih ini merupakan lanjutan kegiatan dari beberapa kegiatan sebelumnya. Hanya kali ini kita berikan santunan kepada anak-anak panti asuhan berupa uang tunai sebesar 200.000 per orang untuk kebutuhan harian mereka. Ia juga menyampaikan 80 anak yang dibantu tersebut sesuai dengan jumlah anak panti yang ada di 2 panti tersebut. Ia berharap bantuan ini bisa meringankan beban mereka. Suster Ino, pendamping anak panti asuhan Naungan Kasih, saat ditemui media sangat senang dan menyampaikan ucapan terima kasih karena ini merupakan uluran tangan kesekian kali dari para donatur untuk anak-anak panti. Untuk hari ini BRI memberikan sedikit santunan kepada adik-adik di panti asuhan Naungan Kasih ini. Kurang lebih 80 orang kalau terbagi 2 panti asuhan Naungan Kasih dan panti asuhan Brayat Penuji di Soko. Harapan kami tentunya apa yang kami berikan sedikit banyaknya bisa membantu beban dari adik-adik di panti asuhan ini sehingga bisa ke depannya mereka menjadi masyarakat atau kader yang kuat bagi bangsa dan negara. Itu saja sebenarnya. Supaya dalam tugas dan pelayanan tetap berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Saudara, kendati sering berhasil menyabet medali emas, tetapi 2 perenang nasional mengakui kemampuan maupun potensi perenang asal Nusa Tenggara Timur seharusnya sudah bisa bersaing di level nasional. Lomba renang dan selam yang digelar Lantamal 7 Kupang dari tanggal 14 sampai 15 Januari 2023 lalu dengan memperebutkan piala dan Lantamal 7 Kupang. Tidak hanya diikuti oleh peserta renang dari Nusa Tenggara Timur, tetapi juga atlet renang dari luar daerah. Bahkan kendati mereka berhasil menyabet sebagian besar medali emas, tetapi ada 2 perenang nasional mengakui kemampuan perenang asal Nusa Tenggara Timur yang seharusnya sudah bisa bersaing di level nasional. Seperti disampaikan Serda Angelina Patricia Fanya, perenang asal Mabes Angkatan Laut, yang juga atlet renang asal Bogor mengakui kemampuan perenang asal Nusa Tenggara Timur yang juga ikut bersaing di lomba renang dan selam Lantamal 7 Kupang. Ia mengatakan kendati para perenang asal Nusa Tenggara Timur tersebut masih sangat muda, tetapi mereka sangat bersaing ketat dengan dirinya saat pertandingan. Ia melihat bahwa hal tersebut merupakan potensi anak daerah Nusa Tenggara Timur yang nantinya bisa bersaing di level nasional. Untuk itu ia berharap ada perhatian pemerintah terkait bibit-bibit muda perenang asal Nusa Tenggara Timur tersebut. Event dan Lantamal Cup meraih 4 medali emas dan 1 perunggu. Dari kategori apa? Kategori 4 emas di kategori 50 meter renang militer, 50 meter gaya dada, 100 meter gaya bebas, dan 400 meter renang militer. Dan 1 perunggu di nomor orientasi bawah air, nomor tempos. Patricia? Ya, kita. Mungkin karena usianya masih belia, tapi dilihat dari semangatnya kemarin Fanya lihat banyak umurnya di bawah Fanya, tapi partisipasi dan semangat untuk ikut lomba serius dan ingin menang itu mungkin jadi salah satu bekal untuk kedepannya untuk atlet di Kota Kupang. Cuma tinggal dibina sedikit bisa jadi atlet nasional. Hal senada juga disampaikan oleh Serda Jas Seva Bima, perenang dari Pusdidros Angkatan Laut. Ia mengatakan, selain kesigapan panitia yang mengemas jalannya pertandingan tersebut, laut tempat pertandingan juga sangat indah, sehingga pertandingan renang ini menjadi wisata bahari yang sangat indah. Juga para peserta renang asal Nusa Tenggara Timur yang berpartisipasi dalam lomba renang tersebut, semangat dan kemampuan mereka sudah bisa membawa mereka ke tingkat nasional. Tetapi perlu diasah adalah mental mereka, sehingga mereka semakin berani bersaing di level nasional. Dan terima kasih untuk Lantamal itu telah menyelenggarakan perlombaan ini, sehingga kami bisa
bisa bertanding di sini. Dan saya dapat 2 medali emas dan 1 perunggu, 1 emas di 2000 meter team swimming, 1 meter di renang militer 50 meter, dan 1 perunggu di 5 meter gaya dada. Setelah tanggal 7 kami dengar persiapannya yang cukup matang dan pelaksanaannya menurut kami itu sudah sangat bagus sekali. Kami contoh dari OBH bisa ambil 1 posisi semua dari tanggal 7. Berarti menunjukkan tanggal 7 sudah siap untuk bertanding di level juara nasional nomor OBH. Ia berharap lomba-lomba renang seperti Lantamal 7 Cup ini bisa mengasah kemampuan renang anak-anak dari Nusa Tenggara Timur yang nantinya bisa bersaing di level nasional. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, melonjaknya harga tiket masuk Pantai Wisata Wulen Luo di Kabupaten Lembata mendapatkan protes dari banyak warga. Tidak hanya itu, Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero, meminta penetapan harga tiket masuk yang baru ini perlu ditinjau kembali. Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero, mengingatkan pemerintah untuk meninjau kembali harga tiket masuk Pantai Wisata Wulen Luo di Kota Lewoleba. Hal ini dikatakan Petrus setelah kenaikan harga tiket masuk dari Rp2.000 menjadi Rp10.000, mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan termasuk pengunjung dan pedagang di lokasi wisata ini. Kenaikan harga tiket masuk ini diberlakukan setelah pihak Kecamatan Nubatukan mengambil ahli pengelolaan parkir Pantai Wisata Wulen Luo dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata pada awal Januari 2023. Petrus juga mendorong agar penetapan harga tiket harus bisa mengakomodir pajak masuk dan pajak parkir. Meski demikian, di sisi lain, menurutnya harga tiket masuk Rp10.000 terlalu mahal untuk para pejalan kaki pejalan kaki yang menuju lokasi wisata ini. Oleh karena itu, dia mendesak pengelola Pantai Wisata Wulen Luo, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Nubatukan, agar bisa meninjau dan mengevaluasi harga tiket masuk Pantai Wisata Wulen Luo. Sebenarnya peraturan daerah, apakah itu kita mesti cek dulu. Di dalam itu apakah ada pajak masuk dan juga ada pajak parkir. Nah, kalau hanya pintu masuk saja itu kita mesti cek kembali dulu. Tetapi kalau bisa juga dia membentuk 2 komponen. Ada 1 pintu masuk, 1 juga menjadi kayak tempat parkir itu. Nah, tetapi kalau mereka jalan kaki saja lalu itu menjadi Rp10.000, itu nanti kita mesti cek yang lebih lanjut. dipersoalkan yang kenaikan retribusi dari sebelumnya Rp2.000 jadi Rp10.000. Yang kedua, ini sebenarnya di dalam program pembentukan peraturan daerah dan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti juga ada pembahasan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Kenaikan harga tiket ini berpotensi menurunkan tingkat kunjungan wisatawan ke Pantai Wisata Wulen Luo, yang juga berdampak pada penjualan para pedagang yang beroperasi di area lokasi wisata ini. Andri Atagoran, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara. Banyak aksi untuk menumbuhkan minat baca tulis di kalangan masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Timur Tengah Selatan menyiapkan buku dan untuk dipinjamkan kepada Taman Bacaan Masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki 1 terobosan untuk mendukung minat baca dan tulis di kalangan masyarakat. Kadis Kearsipan dan Perpustakaan TTS, Johnson Bano, mengatakan saat ini pihaknya menyiapkan buku-buku yang akan dipinjamkan ke setiap taman bacaan masyarakat di Timur Tengah Selatan. Sistem yang mereka gunakan adalah pinjam pakai, bukan hibah. Mereka akan membuat perjanjian dengan pihak TBM bahwa buku tersebut dipinjamkan maksimal 6 bulan. Setelah 6 bulan, pihak dinas akan mengecek kelengkapan buku-buku tersebut dan mengganti dengan buku-buku yang baru. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pihak TBM dalam menumbuhkan minat baca dan tulis di kalangan masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki andil yang besar dalam gerakan literasi ini, sehingga mereka perlu memiliki terobosan untuk menjaga sekaligus menumbuhkan iklim literasi. John Sumbanu berharap terobosan ini bisa dimanfaatkan oleh setiap TBM di Timur Tengah Selatan sehingga akses kepada buku-buku menjadi lebih mudah.
Kita juga membuka akses kita kolaborasi dengan teman-teman yang membuka taman baca masyarakat. Taman baca masyarakat. Jadi saya membantu mereka dengan buku, dengan catatan tidak menjadi hibah, tetapi pinjam pakai, dengan catatan bahwa kita akan tanda tangan kontraknya 3-6 bulan, maka buku yang lama dikembalikan ke sini, diganti dengan buku yang ada sini, kita ganti kembali ke sana untuk nanti anak-anak di sana, teman-teman melatih mereka untuk bisa membaca dengan baik, menulis dengan baik. Ya, itu di luar jam sekolah. Saya tidak bisa mengambil alih pada jam sekolah karena jam sekolah itu adalah dari teman-teman dinas PK sudah masuk ke situ. Kadis Kearsipan dan Perpustakaan TTS John Sumbanu mengatakan pihaknya menyiapkan buku-buku yang akan dipinjamkan kepada taman-taman bacaan masyarakat. Ini dilakukan untuk mendukung bertumbuhnya literasi baca tulis di kalangan masyarakat. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lemawuran, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, jauh dari akses internet tidak menyurutkan semangat untuk berkarya dan berinovasi. Demikianlah SMP Negeri 3 Kupang Barat telah berhasil melahirkan penulis-penulis cilik buku antologi puisi. Engkau tetap sempurna di mataku. Ibu, terima kasih. Cantik itu bonus, tetapi punya ibu itu harus. Terima kasih karena engkau telah mengandungku, merawat dan menjaga serta melindungiku hingga hari ini. Terima kasih Ibu, I love you so much. Puisi berjudul Ibuku Sang Pahlawan ini dibacakan langsung oleh penulisnya Lili Marlin Nenobesi, siswa kelas 7 dengan penuh penghayatan. Puisi ini merupakan satu dari 116 puisi yang dibukukan dalam antologi puisi karya siswa-siswi SMP Negeri 3 Kupang Barat di Dusun Oelii, Desa Oematnunu, Kabupaten Kupang. Inspirasi puisi adalah ibunya yang sedang dalam keadaan sakit, namun setia mengurusi anak-anak hingga saat ini. Kepala Sekolah Lilis Sutikno membangun motivasi anak didik untuk menuangkan ide dalam bentuk tulisan, yakni dalam bentuk puisi. Ia berharap gerakan literasi terus ditingkatkan agar anak didik dapat terus mengembangkan potensi menulis dalam diri masing-masing. Puisi lainnya juga diciptakan dengan terinspirasi dari rasa bangga dan cinta terhadap orang tua, guru, diri sendiri, dan orang lain. Saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya ingin agar anak-anak bisa meraih apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi inovasi dari mereka, di mana mereka harus mampu untuk menggali akan potensi mereka dari dalam diri mereka, di mana berkaitan dengan bahasa Indonesia di situ ada puisi, mereka dapat berkarya untuk menyampaikan akan apa yang menjadi kemampuan mereka. Walaupun di LI kami di pelosok, namun kami percaya bahwa jika kami melakukan itu dengan suatu niat yang tulus pasti akan tercapai dan dunia akan mengetahui di mana OLI itu. Angkat dari diri saya sendiri. Saya memotivasi diri saya sendiri untuk datang tepat waktu, datang pagi, mengajak anak-anak untuk berkreasi. Ketika saya memotivasi diri saya untuk menjadi baik, anak-anak imbasnya ke anak-anak, guru-guru juga mengikuti seperti tadi Ibu lihat Pak Vandes Handing. Nah, itu saya berharap banget dengan adik-adik saya di sini karena saya juga sudah sedikit lagi pensiun, ditempatkan jadi kepala sekolah dalam usia yang sudah senior ya kan. Saya tidak mau mengatakan diri saya tua, saya masih muda. Jadi saya rangkul mereka untuk mereka berkreasi. Teristimewa anak-anak ULI yang sudah menghasilkan buku itu saya sangat luar biasa. Desa Oelii berada pada area cekungan sehingga sulit akses internet. Internet biasanya menyediakan referensi untuk dapat menghasilkan karya khususnya tulisan. Selain sulit internet, dusun ini juga kondisi jalannya rusak parah. Tim Liputan TVRI NTT.
Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Irene Tumeluk. Dan saya Dian Lenggu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.